Salam, perkenalkan nama saya Daud Bora Bungitana, semester 9 reguler sore, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana. Pada video kali ini saya akan membahas tentang sosial dan kebijakan publik penyakit Alzheimer di Amerika Serikat. Penyakit Alzheimer dan demensi lainnya. Meski penyakit ini model dominan dalam literatur, bukan tanpa kontroversi. Membahas penyakit ini dan gejala pada setiap tahap ini kemudian mengalihkan perhatian untuk bersaing, teori penyebab DA dan berbagai kerangka kerja untuk dipelajari. Meskipun model penyakit dominan dalam literatur, tetap saja sangat kontroversial. Dalam pembahasan ini kemudian menganalisis kemungkinan pengujian untuk AD, bentuk gangguan kognitif lainnya, dan individu tanpa gejala beresiko tinggi mengembangkan DA. Mendefinisikan penyakit Alzheimer dan demensi lainnya adalah kelainan otak yang progresif dan tidak dapat disembunyikan secara bertahap, merusak ingatan dan penilaian, keterampilan penalaran, kepribadian, autonomi, dan pada akhirnya fungsi tubuh seseorang akan mengalami kejanggalan atau gangguan. Meski penyebabnya tetap ada tidak diketahui, itu mengakibatkan hilangnya neuron terukur, kerusakan neuron jadi mereka tidak lagi berfungsi dengan baik, dan hilangnya sinapsis atau koneksi saraf yang melaluinya pesan diteruskan dari neuron ke neuron campuran, ditandai dengan ciri khas kelainan yang lebih banyak dari satu penyebab demensia. Paling umum ini merupakan gabungan AD dan VD, diikuti oleh AD dengan DLB dan AD dengan VD dan DLB. Demensi vaskular dan DLB jauh lebih jarang. Penelitian terkini menunjukkan bahwa demensia campuran lebih umum daripada yang diketahui sebelumnya, dengan sekitar setengah dari orang tua dengan DA memiliki bukti patologis lebih dari satu penyebab. Studi ini juga menunjukkan kemungkinan memiliki demensia campuran meningkat seiring bertambahnya usia dan tertinggi pada mereka yang berusia 85 tahun atau bahkan yang lebih tua. Ada kekhawatiran serius yang diangkat atas Alzheimerisasi demensia atau persepsi yang tersebar luas, terutama di negara Amerika Serikat, bahwa penyakit DA adalah jenis demensia yang paling signifikan dan layak untuk diteliti. Ini istilah tidak hanya mengacu pada fokus pendanaan yang tidak seimbang pada AD, tetapi juga dapat konsentrasi perhatian budaya dan akademik yang akan diberikan kepada AD merugikan jenis lainnya. Selanjutnya, demensia kriteria sebagian besar dimodelkan pada AD. Gangguan kognitif ini cukup parah sehingga seseorang tidak dapat lagi berfungsi secara mandiri. Istilah ini tidak banyak digunakan di lapangan. Komite menggunakannya di sini untuk mencerminkan pengakuan yang semakin meningkat demensia campuran yang mungkin sulit dibedakan secara klinis demensia, terutama vaskular dan tubuh
Lewy, di mana gangguan memori bukan manifestasi awal utama sehingga menyebabkan hilangnya peluang untuk pencegahan atau pengobatan. Berdasarkan Howard pada tahun 2005, Alzheimer dari demensia telah menjadi diagnosa demensia dominan, bahwa dokter adalah kasus yang hilang di mana kontrol vaskular faktor resiko lebih membantu daripada resep penghambatan cholinesterase. Secara kimiawi lebih lengket daripada fragmen lainnya. Ia bertambah secara bertahap. Pertama, membentuk kelompok kecil yang disebut oligomer. Kemudian, rantai dari kelompok yang disebut fibril. Tikar dari fibril disebut lembaran beta. Meski kebanyakan orang berkembang beberapa plak dan kusut seiring bertambahnya usia, penderita DA cenderung memiliki lebih banyak dari keduanya. Apalagi plak dan kusut cenderung terbentuk secara terprediksi pola, dimulai area penting dalam pembelajaran dan memori, kemudian menyebar ke daerah lain. Teori AD lainnya meskipun dominan menjadi yang paling banyak dibahas karena kegagalan mereka untuk menjelaskan penyebab secara memadai. Teori lain telah berkembang biak. Misalnya teori antioksidan menyatakan itu radikal bebas atau atom dengan setidaknya satu elektronik tidak berpasangan yang tidak stabil dan ikatan mingguan. Menumpuk di otak dan merusak sel-sel saraf, mengubah struktur kimianya, sehingga memicu gangguan itu mengakibatkan hilangnya fungsi sel. Ia berpendapat bahwa kerusakan akibat radikal bebas dapat mempercepat perkembangan kanker, penyakit jantung, dan penyakit degeneratif terkait usia termasuk DA. Tes untuk DA juga meningkatkan kekhawatiran tentang kemungkinan seleksi buruk di pasar asuransi oleh orang-orang yang membeli asuransi jangka panjang. Begitu mereka menerima temuan positif. Untuk menguji ini, Sick et al. Pada tahun 2005 mengikuti 148 orang yang secara kognitif normal berpartisipasi dalam uji klinis acak pengujian genetik dan DA selama 1 tahun setelah penilaian resiko dan APOE pengungkapan genotip. Meskipun mereka tidak menemukan perbedaan yang signifikan untuk pembelian asuransi kesehatan, kehidupan, atau kecacatan, mereka yang dinyatakan positif 576 kali lebih mungkin untuk menambah asuransi perawatan jangka panjang dibandingkan mereka yang tidak, jika tes genetik untuk penilaian risiko DA menjadi umum. Bisa memicu seleksi yang merugikan dalam perawatan jangka panjang. Pertanggungan AD adalah satu-satunya penyebab kematian di antara 10 besar yang saat ini tidak bisa dicegah, disembuhkan, atau diperlambat. Itu juga selalu fatal
sehingga tidak ada yang selamat. Sampai saat ini, sebagian besar orang dengan DA belum menerima diagnosis sehingga tidak dapat mengakses perawatan dan pengobatan. Bahkan ketika demensia terkoordinasi dan tidak responsif terhadap kebutuhan orang-orang yang tinggal dengannya dan pengasuhnya. Organisasi Kesehatan Dunia atau Global Action Plan pada tahun 2017 menyuarakan pendekatan kesehatan masyarakat dengan 3 elemen inti: meningkatkan kesadaran, memastikan cakupan universal kesehatan dasar dan perawatan sosial, dan berfokus pada promosi dan pencegahan. William juga menyarankan pada tahun 2000 usia tersebut harus menjadi kriteria dalam memprioritaskan sumber daya yang langka karena alternatifnya keterlaluan untuk direnungkan, yaitu kita berharap kaum muda berkobarkan besar agar para lansia mengemukakan bahwa dengan relatif sumber daya yang cukup, ada cara yang lebih baik untuk membelanjakan uang kita daripada memperpanjang hidup seseorang tanpa batas di luar umur alami. Demikian materi yang saya paparkan. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman, terutama untuk bangsa dan negara. Dan apabila ada salah penyampaian, mohon dimaklumi. Terima kasih.